Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Medika Putra, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga kelas B, NIM 20104090036, ingin menjelaskan tentang fenomena COVID-19 di Indonesia. Baiklah, pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar COVID-19 di Indonesia. Sampai tanggal 12 Juli, Indonesia telah melaporkan 2.567.630 kasus positif, menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 67.355 kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan, lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu diumumkan 2.119.478 orang telah sembuh, menyisakan 380.797 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 14.770.511 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 54.786 orang per 1 juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Pada tahun 2020, kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada tahun 2021. Pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara sekaligus menandai mulainya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Setahun pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai upaya menekan laju penularan. Berbagai kritik juga mewarnai setiap kebijakan tersebut. Berikut aneka kebijakan pemerintah dan kritiknya selama setahun pandemi virus corona. Pertama, penetapan PSBB terlalu birokratis. Sebulan setelah pandemi melanda, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar. Tindakan PSBB ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan juga pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai cara pemerintah melakukan penetapan PSBB terlalu birokratis. Untuk merekomendasikan suatu daerah bisa PSBB atau tidak, Menteri harus membentuk tim yang melakukan kajian epidemiologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Tim kajian juga harus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Setelah itu, tim kajian juga ditugaskan memberi rekomendasi kepada Menteri Kesehatan. Kontras menilai alur yang berbelit-belit hanya membuat penanganan virus corona lambat atas nama administrasi. Lalu, penerapan PPKM. Pemerintah menerapkan PPKM di Pulau Jawa dan Bali mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 yang diklaim berbeda dengan PSBB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu menyebutkan PPKM membatasi kegiatan masyarakat di titik yang dianggap sebagai zona merah. Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menanggapi sikap pemerintah yang acap menggunakan istilah berbeda-beda saat menetapkan kebijakan terkait penanganan COVID-19. Faisal menilai pemerintah bersilat istilah sesuai kebijakan baru, yakni pembatasan kebijakan masyarakat atau PPKM diterapkan. Lalu sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.
Presiden Jokowi meminta kepala daerah membuat aturan turunan dari Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan memuat sanksi bagi pelanggar. Dalam pelaksanaannya pelaturannya, Jokowi meminta TNI Polri mengerahkan kekuatan untuk mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat. Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono atau Sultan HB 10 tak sepakat dengan langkah Jokowi terkait pemberian sanksi tersebut. Sultan menilai panjang penegakan protokol pencegahan masih bisa ditempuh dengan cara dialog, maka sanksi tak perlu diterapkan. Ia menilai di masa setahun pandemi yang masih berlangsung seperti ini, seharusnya masyarakat tetap ditempatkan sebagai subjek dalam kebijakan yang dibuat pemerintah sehingga kebijakan bisa berjalan efektif. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.